Halo, kembali lagi bersama saya Patar Mengimbur Permahadi Sihotang SHMH. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai pengadaan tanah. Nah, topik masalahnya adalah apakah boleh dilakukan konsinyasi sementara masih dalam upaya hukum pengajuan permohonan keberatan. Nah, oke. Jadi, secara khusus pengadaan tanah itu diatur di dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2016 tentang tata cara pengajuan keberatan dan penitipan ganti kerugian di pengadilan negeri dalam pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Nah, atas peraturan Mahkamah Agung ini diterbitkanlah yang namanya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2021 tentang tenggang waktu penyelesaian permohonan penitipan ganti kerugian. Nah, sedikit bercerita, hadirnya SEMA ini diterbitkan atau dilahirkan untuk mengisi kekosongan hukum tentang pengadaan tanah. Nah, jadi dari judul undang-undangnya saja sudah atau peraturan Mahkamah Agung sendiri sudah sangat jelas tata cara pengajuan keberatan dan penitipan ganti kerugian di pengadilan negeri. Jadi ada 2 poin tentang pengadaan tanah. Yang pertama dia adalah pengajuan keberatan, yang kedua dia adalah penitipan ganti kerugian. Nah, kembali kepada pengajuan permohonan keberatan, siapa yang dapat mengajukan permohonan keberatan dan bagaimana prosedurnya, berapa lama ia dapat mengajukan permohonan keberatan. Oke. Jadi kalau kita perhatikan di dalam peraturan Mahkamah Agung dan surat edaran Mahkamah Agung tersebut, itu terdapat di dalam pasal 6, itu dijelaskan pihak yang menolak besaran ganti kerugian dapat mengajukan permohonan keberatan besaran ganti kerugian dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum dengan tenggang waktu 14 hari setelah atau sejak ditandatanganinya berita acara hasil musyawarah penetapan ganti kerugian. Nah, jadi di sini saya sedikit juga ceritakan dalam proses pengadaan tanah itu ada yang namanya musyawarah. Musyawarah penetapan nilai ganti kerugian. Nah, berita acara musyawarah ini didasari adanya undangan musyawarah yang disampaikan oleh panitia pengadaan tanah. Nah, kemudian disampaikanlah kepada masyarakat, ditetapkanlah nilai. Setelah masyarakat melihat dan mengetahui nilai itu, maka pihak dalam hal ini adalah orang yang merasa memiliki hak atas objek tanah yang telah ditetapkan dalam pengadaan tanah untuk pembangunan kepentingan umum. Nah, jadi sangat jelas di dalam pasal 6 tersebut ditegaskan waktunya adalah 14 hari setelah ditandatanganinya berita acara musyawarah penetapan ganti kerugian. Nah, setelah dilakukannya permohonan keberatan ini, maka pengadilan negeri mengeluarkan sebuah produk hukum yang disebut dengan penetapan atas permohonan keberatan besaran ganti kerugian. Nah, ada 2 jenis amar putusan dalam penetapan ini. Nah, kita bisa dikatakan adalah menolak ataupun menerima. Nah, kemudian di dalam peraturan Mahkamah Agung ini juga disebutkan adanya upaya hukum kasasi. Jadi ingat ya, upaya hukum kasasi artinya tidak ada banding.
upaya hukum kasasi menurut peraturan Mahkamah Agung dan surat edaran Mahkamah Agung tersebut, upaya hukum kasasi adalah upaya hukum terakhir. Nah, itu dapat kita lihat di dalam pasal 21 ayat 1. Nah, setelah dilakukan upaya hukum kasasi, maka Mahkamah Agung mengeluarkan sebuah produk hukum, yaitu putusan. Nah, putusan di Mahkamah Agung itu harus diselesaikan dalam tempo 30 hari. Nah, hal tersebut dapat kita lihat di dalam pasal 22. Nah, itulah sekilas tentang pengajuan permohonan keberatan. Nah, kemudian yang kedua adalah tentang penitipan ganti kerugian di pengadilan negeri. Nah, jadi dalam hal penitipan ganti kerugian di pengadilan negeri itu harus memenuhi 2 syarat dan ada syarat lainnya. Nah, 2 syarat tersebut diantaranya adalah bahwa pihak yang berhak menolak bentuk dan atau besaran ganti kerugian itu tidak mengajukan keberatan ke pengadilan. Nah, apabila tidak mengajukan, maka dapat lakukan penitipan ganti kerugian. Nah, kemudian kedua, pihak yang berhak menolak bentuk dan atau besarnya ganti kerugian berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Nah, berkekuatan hukum tetap dalam arti adalah ketika pihak yang melakukan pengajuan permohonan keberatan dan telah ditetapkan oleh pengadilan negeri, akan tetapi tidak dilakukan upaya hukum kasasi. Nah, tadi sudah saya jelaskan bahwa upaya hukum kasasi adalah upaya hukum terakhir. Nah, artinya baik itu setelah diputus Mahkamah Agung atau setelah diputuskan pengadilan negeri, dalam hal ini setelah diputus pengadilan negeri tidak dilakukan upaya hukum, artinya sudah berkekuatan hukum tetap. Nah, kemudian syarat selanjutnya adalah pihak yang berhak dan tidak diketahui keberadaannya, atau biasanya kalau dalam daftar nominatif disebut dengan no name. No name. Nah, kembali kepada topik permasalahan, apakah boleh dilakukan konsinyasi sementara masih dalam upaya hukum permohonan keberatan. Jadi kalau sebagaimana sudah saya jelaskan tadi, menurut Peraturan Mahkamah Agung nomor 3 tahun 2016 dan Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2021, di situ sangat jelas bahwa permohonan konsinyasi atau penitipan ganti kerugian hanya dapat dilakukan apabila pihak tidak melakukan atau tidak mengajukan permohonan keberatan dan pihak yang berhak menolak mengajukan permohonan keberatan dan di pengadilan mengeluarkan penetapan dan atas penetapan tersebut telah memiliki atau telah berkekuatan hukum tetap. Jadi artinya di sini konsinyasi tidak dapat dilakukan sepanjang masih ada upaya hukum, baik itu pengadilan negeri ataupun di tingkat upaya hukum kasasi. Nah, jadi kalau seandainya itu terjadi, maka pengadilan negeri berhak menolak permohonan penitipan ganti kerugian yang telah disampaikan di pengadilan negeri, karena sangat jelas bahwa itu adalah perintah daripada peraturan Mahkamah Agung dan surat edaran Mahkamah Agung. Nah, demikian hal ini saya sampaikan. Saya Pater Mangimbur Permahadi Siotang SHMA mengucapkan terima kasih dan salam keadilan.